Madu itu padahal juga sering digambarkan menjadi firman Tuhan, saudaraku ya. Firman Tuhan itu seperti madu yang manis. Itu ada ayatnya. Nah saudara, kalau Anda kekenyangan, kekenyangan firman gitu ya, itu dengar firman itu bisa nolak loh saudara. Nah ini bahaya ini, karena ini masalah kejiwaan, bukan masalah rohani. Kalau masalah rohani itu, kita itu kalau haus akan perkara-perkara rohani, itu makan firman itu sedap saudaraku, enak sekali. Makan madu itu betul-betul menyegarkan dan menguatkan kita. Shalom saudaraku. Kali ini dalam Suara Gembala saya akan share tentang satu ayat saja singkat, tapi perenungan ini diharap memperkaya akan kerohanian Anda ya. Karena ini saya akan ambilkan ayat dari kitab Amsal, yaitu kitab hikmat, saudara, kebijaksanaan. Yang kalau kita merenungkan dan mengizinkan Roh Kudus mengajar, maka kita akan dijadikan bijak oleh ayat-ayat di dalam Amsal Sulaiman ini. Amsal 27 ayat 7. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi orang yang lapar, bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Logis banget saudaraku, tapi coba kita bedah dan kita renungkan. Madu itu adalah makanan yang mahal dan sangat berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dari zaman itu, zaman Amsal ditulis sampai zaman sekarang, saudaraku. Madu yang dari lebah itu, saudaraku. Wah, itu fungsinya banyak sekali, saudaraku. Bisa jadi obat, bisa jadi kesehatan, tetapi juga menjadi energi, sumber energi. Rasanya juga manis, ya. Manis seperti madu. Makanya orang-orang yang berbahasa Inggris itu kalau manggil kekasihnya kan honey gitu ya, artinya manis gitu. Itu saudara, madu. Tetapi di sini dikatakan orang yang kenyang menginjak-injak madu. Nah, ini sikap yang terjadi karena orang itu kalau sudah kenyang, yang seenak apapun dia sudah tidak tertarik, saudara. Madu itu padahal juga sering digambarkan menjadi firman Tuhan, saudaraku ya. Firman Tuhan itu seperti madu yang manis. Itu ada ayatnya. Nah saudara, kalau Anda kekenyangan, kekenyangan firman gitu ya, itu dengar firman itu bisa nolak loh saudara. Nah ini bahaya ini, karena ini masalah kejiwaan, bukan masalah rohani. Kalau masalah rohani itu, kita itu kalau haus akan perkara-perkara rohani, itu makan firman itu sedap saudaraku, enak sekali. Makan madu itu betul-betul menyegarkan dan menguatkan kita. Demikian saudara. Tapi bagi orang, ya ini bahayanya pengetahuan yang berlebih tentang firman Tuhan. Maaf kata para teolog yang ahli-ahli itu, mereka ngerti banyak, tetapi mereka sudah tidak ada kelaparan akan hal-hal rohani lagi. Baca firman ya seperti nggak ada manfaatnya begitu, saudaraku, cuma lewat saja. Karena dia selalu berkata, aku sudah ngerti. Bukan demikian, saudara. Mari kita kembangkan akan kelaparan rohani kita. Sehingga kita itu ketika melihat firman, mendengar firman itu seperti orang lapar, orang yang lapar. Yang di sini dikatakan apa saja dimakan rasanya manis. Saya pernah loh saudaraku, ada saudara seiman yang baru kasih mula-mula, wah itu lapar hausnya akan firman luar biasa. Itu kalau dengerin khotbah itu sampai kayak orang melongo gini, begitu. Kalau saya perhatikan ini orang ini kok begitu
tertarik, begitu serius mendengarkan firman Tuhan. Dia menyerap akan setiap firman. Padahal firman yang disampaikan biasa-biasa saja. Tidak terlalu dalam, tidak terlalu bagus, tapi yang namanya firman kan tetap firman, saudaraku. Bahkan ada firman yang keras, yang mestinya itu bisa menusuk hati. Tapi bagi dia manis itu rasanya. Karena dia lapar, saudaraku. Apalagi nanti ada firman tentang penghiburan, firman tentang kasih Kristus, firman tentang pengampunan. Waduh, manis banget itu, saudaraku. Mari kita ubah sikap kita, saudaraku, secara rohani. Kita selalu berdoa, Tuhan beri aku kelaparan, beri aku kehausan akan Engkau. Tetapi bagi orang yang lapar dan haus, tak tambah ya saudaraku ya, segala yang pahit dirasakan manis. Tapi orang yang kenyang menginjak-injak madu. Saudara, jangan sampai kita kenyang dalam arti yang salah. Kita dikenyangkan, itu artinya dipuaskan secara rohani. Sehingga kita sehat dan kita terus membutuhkan akan madu surgawi tersebut. Itu yang benar, saudaraku. Nah, ini rohani. Nah, kalau jasmani gimana? Ya, kita harus hati-hati, saudaraku. Kalau sudah diberkati sampai berlimpah-limpah, ya ada roti, ya jangan dibuang. Ada makanan lebih, jangan dibuang. Anda kenyang, itu enak kalau bagi orang lapar. Tapi bagi Anda yang kenyang, mungkin Anda sudah tidak pengen makan lagi. Ada orang lain yang menggenapi akan ayat, nggak usah roti yang enak, roti-roti biasa aja kalau aku lapar, ya itu jadi enak, saudaraku. Kemarin saya makan di sebuah rumah makan, saya bilang, supnya enak sekali. Saya memuji-muji setengah mati akan masakan tersebut. Teman-teman ketawa dan mereka bilang, Om Hin lapar itu pasti. Nah, saya mengaminkan, ya bener ya, aku lapar. Sebab hunger is the best sauce, yaitu orang Belanda bilang. Jadi lapar itu adalah bumbu atau saus yang terbaik, saudaraku. Jadi tetaplah saudara lapar dan haus akan kebenaran firman, itu pengertian rohani. Dan kedua, perhatikan orang-orang yang lapar ketika engkau berlebih. Bagikan pada mereka. Mungkin bagi Anda itu Anda rasa kurang enak, kurang sedap. Tapi bagi mereka, itu menjadi makanan istimewa. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.